Baru pertama kali ini ngalamin hal kayak gini, ada temen gue yang lagi berurusan sama pihak berwajib dan dia harus menyerahkan dirinya malam itu juga. Di hari ulang tahun pula. Di hari ulang tahun pula. Tapi gue penasaran deh, maksudnya kan Bajes sebagai lumayan orang terdekatnya Nick Mir yang kata ibu asuhnya juga kan. Nah, maksudnya emang Nyai beneran ya bilang gitu ya? Tadi vlognya ditayangin kan? Nah, terharu sama lucu loh. Nah, dirimu pernah ini nggak sih, pernah kayak nelfon atau ngasih saran? Karena yang seperti netizen tahu kan, kadang-kadang di Instagram sering ribut sama si Anu, terus berantem sama si Anu, huru hara yang pakai Instagram gitu. Oh iya. Sempet ada komplain atau dirimu udah biarin aja biar rating TV di Trans TV bagus. Sahabat saya itu udah yatim piatu, jadi dia itu kalau udah ngebahas ibunya, ngebahas bapaknya, itu pasti akan berlinang air mata gitu. Jadi kadang-kadang kalau lagi sedih atau dia lagi inget ibu bapaknya, ya kita cuman ya diajak bercanda. Ya, Betrand Peto mau dibikin konsep di MSD, padahal katanya awal ditemuinnya sama Jessica ini di Brownies. Iya. Secara jadwal sering bentrok nggak sih? Jadi kan pakai stripping tuh di Dede. Nah, tapi kalau aku sekarang boleh ceritain nggak sih sisi lain seorang Betrand Peto di belakang layar? Karena aku lihat kan kemarin sampai di Instagram Bajes liburan bareng ke Turki dengan Betrand. Ke Italia. Oh sorry, ke Italia sebelum pandemi dengan Betrand, dengan Ruben. Kalau Betrand Peto di belakang layar kayak gimana orangnya? Nah, anaknya seru ya, anaknya juga ABG ya kan, baru mau beranjak remaja. Jadi sebenarnya ketika dia bergabung dengan keluarga di Onsu itu kan dia juga di masa transisi usianya. Jadi memang lucu sih anaknya gitu. Terus kalau ngomong masih ada logat-logat NTT gitu. Jadi ikonik banget, karakternya cukup kuat gitu. Makanya harusnya Bento bisa meneruskan karir ayahnya di dunia entertainment ya, menjadi sesuatu yang bahkan mungkin bisa lebih dari seorang ayah Ruben Onsu. Mudi nggak sih Mbak kalau syuting? Kan anak umur segitu kan biasanya masih kayak yang mut-mutan, nggak mau syuting, kadang mau main. So far sih kalau aku alamin ya ceria-ceria aja ya. Yang namanya terakhir syuting sama Bento sih ceria, fine aja. Apalagi kemarin anak-anak juga laporan habis syuting My Trip Adventure yang sempat sama Denny Sumargo di Bogor pun anaknya nggak ada rasa takut sama sekali, nggak ada rasa kedinginan. Terus kalau kedinginan pun dia nggak bete, jadi ya santai aja. Luar biasa. Ya mungkin mentalnya sudah dipupuk sama ayahnya kan ya. Mental bapaknya keras. Iya, jadi mungkin lebih ke gimana kalau udah siap menjadi seorang entertainer di Indonesia, ya kamu harus udah siap untuk kerja keras, kayak kadang juga dipush oleh kru kan, harus dapetin konten seperti ini gitu. Jadi mungkin anaknya dari kecil, dari awal bergabung di TV ini, di acara manapun ya udah dibentuk oleh ayahnya. Oke, nah sekarang tadi kita udah bicara panjang lebar tentang seorang Ruben Onsu dan juga seorang Betrand Peto yang ditemukan pertama kali di program TV-nya Brownies, di programnya Mbak Jessica Desaratu. Iya, betul. Sekarang aku mau nanya juga nih Mbak, kan dirimu, aku pernah lihat di vlognya Nikita Mirzani. Oh, wanita rumah. Oke. Jadi waktu itu aku lihat katanya Nick Mir bilang katanya Bu Jessica ini adalah ibu angkat, ibu asuh atau apa gitu yang memang yang ada ya? Ada. Nanti mungkin bisa di Fana cuplikannya ditayangin ya. Adalah ulang tahunnya Ibu Jessica, Ibu Asuh, Ibu angkat Niki, Ibu huru hara, Ibu viral. Dan akhirnya Niki memutuskan. Oke. Jadi aku tahu loh, Ibu Asuh. Aku kayak tua banget ya nyanyi gitu. Oke, nah ini mungkin akan jadi pertanyaan. Dan aku juga sering lihat beberapa kali pokoknya di Instagramnya Nick Mir posting sama Mbak Jess juga gitu kan. Terus dan aku lihat juga ternyata di Trans TV pun juga satu program yang paling sering pakai Nikita Mirzani. Nah, dirimu sebenarnya Nikita Mirzani itu sedekat apa? Ya kita deketnya ya itu terjadi begitu saja, dalam artian aku sih sebisa mungkin membangun relationship yang baik dengan artis-artis yang bekerja sama kita, siapapun itu, mau Ivan Gunawan kek, mau host-host MTMA yang cakep-cakep dan berroti-roti sobek itu gitu, dan sama siapapun ya kita mencoba untuk membina hubungan yang baik saja gitu, tanpa terkecuali. Ya kalau untuk Nyai mungkin kenapa ada pertanyaan sedekat apa gitu ya, mungkin karena kita sering TikTok ya, sekarang kan yang lagi musim sosmed, mungkin di sosmed kita rajin TikTok kan, jadi orang ngerasain tuh kayak deket banget gitu. Sebenarnya ya karena kita seneng aja main IG story atau apa ya. Kalau bilang deket sih deket ya, sama Nyai juga hampir tiap hari kita teleponan, tadi barusan teleponan
mau ke sidang janjian. Oh, Bimu datang juga ke sidang? Insya Allah kita datang karena ya pengen kasih support aja ke Nyai apapun keputusannya. Oke. Nah, gitu. Terus Akhir ditemani oleh Kak Fitri. Tuh, ada Ibu Jess juga, Ibu Jessica Desa Ratu tuh. Bismillah ya. Bismillah, ada mandi tuh. nah terus kan kalau aku lihat kayaknya kayak Trans TV ini emang paling sering pakai Nikita Mirzani untuk program-programnya, ketimbang ada TV yang nggak mau pakai Nikita Mirzani tapi Trans TV tetap hampir setiap hari kayak semua program kayaknya Nikita Mirzani gitu kan. Gitu. Jadi dari Nikita Kepo terus apa? Dulu Cem-Ceman tapi udah nggak tayang lagi ya? Iya, Cem-Ceman karena ada pandemi kemarin juga. Nikita Kepo juga lagi break juga karena ada pandemi ini. Ntar ada lagi? Ada sebenarnya Nyai ada di Brownies Jalan-Jalan ya. Oh iya, Brownies Jalan-Jalan. Nah, tuh aku kan nggak sempet nonton kayaknya. Iya, gitu. Jadi ya kenapa? Karena memang ya orang melihat orang tuh beda-beda ya. Mungkin ada orang yang melihat si A ini seperti ini. Ada orang yang melihat si A ini angle-nya karena melihatnya dari angle yang berbeda ya seperti ini. Jadi menurut saya apa yang kita lakukan di program-program Trans TV ini ya karena kita bisa melihat orang ini best-nya dari orang ini apa sih? Best side-nya dari orang ini, sisi-sisi baiknya tuh apa aja. Nah itu yang kita coba explore gitu tanpa kita meng-underestimate dia dengan mungkin dengan orang yang orang sering lihat kelakuannya atau sikapnya yang lain. Itu bisa kita sebagai orang TV kita harus bisa memanipulatif. Dalam artian memanipulatif itu adalah lo harus bisa memperlihatkan nih orang nih sisi terbaiknya. Ya, kalau orang melihat orang itu dengan sisi yang berbeda, nah gimana caranya? Kalau lo emang keren, lo bisa memperlihatkan orang ini dari angle terbaiknya sehingga bisa menghasilkan sesuatu juga untuk program kamu, gitu. Itu yang kita lakukan. Sisi baik dari seorang Nikita Mirzani apa? Yang mungkin netizen juga belum tahu nih, yang belum terungkap. Tahunya huru haranya doang kan? Iya. Nah, orang taunya huru hara. Kenapa kita tidak memanfaatkan huru haranya itu untuk menjadi sebuah konsep program? Itu yang saya lihat. Orang tuh kadang-kadang nggak bisa lihat angle itu. Orang taunya nih orang pembuat onar, huru hara, ada dia ribut aja kerjaannya. Nah, dari situ kan lo bisa ambil. Dari hal-hal seperti ini lo bisa create dia menjadi sesuatu sosok yang lebih positif dari sekedar pembuat onar atau huru hara atau apapun yang dikatakan oleh netizen. Nah itu yang kita lakukan sehingga sampai detik ini ya dia bolak-balik aja di Trans TV dan mungkin Rizky juga udah pernah kerja di TV lama, cukup lama, jadi tahu kalau memang artis itu dia memberikan hasil dan share yang bagus, pasti dia akan ada sering di kita. Itu aja, sesimpel itu. Iya, kalau lebih kayak sekarang Mbak Jessica di viewersnya banyak, malah itu sampai 400.000 views, aku mau collab lagi sama Mbak Jessica. Itu contoh yang sangat simpel. Jadi kenapa kok orang nggak pakai, orang bahkan blacklist dia, tapi kok kenapa Trans TV? Justru itu kita melihat angle yang berbeda dari apa yang dilihat oleh orang-orang. Tapi sering bikin aneh nggak selama syuting di Trans TV? Harus, karena itu ikonnya Nyai. Oh, ini emang disuruh sama dirimu makanya dia bikin. Wah, ini baru diungkap, jangan-jangan. Jadi gini, karakter lo apa sih? Lo kan nggak mungkin bikin seorang Nikita Mirzani jadi wanita baik-baik. Ya, itu karakter itu yang lo asah, tapi tidak untuk sesuatu yang negatif. Makanya kalau nonton di Nikita Kepo atau nonton di Brownies Jalan-Jalan itu pasti kan kegilaan yang kita keluarin. Jadi Nyai ini jangan dibikin cewek yang biasa-biasa aja. Ini cewek bisa bawa truk, bisa bawa mobil molen. Ini cewek bisa bawa mobil bis kota gitu, angkot gitu. Jadi lo jangan bikin sosok yang luar biasa ini jadi biasa aja gitu. Lo explore lagi sehingga huru hara itu terus. Huru hara ini bukan selalu maksudnya buat keributan sama orang atau apa ya. Maksudnya hype gitu. Jadi sosoknya ini explode dan si-nya ini kan konsep orangnya, karakternya adalah eksplosif banget gitu. Eksplosif, ekspresif gitu. Jadi kita manfaatin itu sebagai kru atau orang yang ada di belakang layar, kita harus bisa memoles dia. Jadi eksplosivitasnya dia ini kita twist jadi sesuatu yang entertaining. Jadi makanya nonton deh Nikita Kepo yang kemarin-kemarin atau kita ada di Sabtu Minggu ya jam 12:30 itu Brownies Jalan-Jalan. Itu kalau mau lihat crazy-nya Nikita Mirzani seperti apa, kita bisa nonton di situ. Tapi gue penasaran deh, maksudnya kan Mbak Jess sebagai memang terdekatnya Nick Mir yang kata ibu asuhnya juga kan. Nah, maksudnya emang Nyai beneran ya bilang gitu ya? Tadi vlognya ditayangin kan? Ini terharu sama lucu loh. Nah, dirimu pernah ini nggak sih, pernah kayak nelfon atau ngasih saran? Karena yang seperti netizen tahu kan kadang-kadang di Instagram sering ribut sama si Anu, terus berantem sama si Anu, huru hara yang pakai Instagram gitu. Oh iya. Sempet ada komplain atau dia mau biarin aja biar rating TV di Trans TV bagus. Oh gitu.
Nggak juga, kita lihat kalau misalnya ini apa sih konsepnya, kok huru-hara terus. Pasti kita sebagai seorang yang dekat, teman gitu ya, atau sahabat, kita selalu ngingetin hati-hati, jangan sampai terjadi hal yang merugikan pihak Nyai sendiri atau pihak orang-orang lain ya, gitu. Aku selalu bilang kayak gitu. Nyai juga punya beberapa teman-teman dekat juga yang selalu mengingatkan dia gitu. Jadi intinya Nyai sebelum mengenal kita dan setelah dia mengenal kita, ini Nyai udah begitu. Jadi kita sebagai teman-teman dekatnya hanya mengingatkan untuk melakukan, melanjutkan apa yang dia mau perbuat, itu selebihnya kita serahkan ke Nyai itu sendiri. Jadi sama lah kayak misalnya kita temenan, kita kan sebagai teman tuh mengingatkan, lu gimana tuh kayak gitu, lu apa nggak apa-apa nih lu ini gitu. Hanya mengingatkan ya. Selebihnya kalau dia mau dengerin omong kita dengar, kalau enggak ya gitu. Itu kan udah masuk ke ranah privacy. Sekali lagi aku bilang privacy orang, yang which is kita juga nggak bisa untuk mengatur hidupnya segimana ya. Tapi dia Nyai itu langsung orang yang mendengarkan nggak sih kalau dia mau kasih saran? Lebih sering mendengarkan apa tidak mendengarkan? Mendengarkan, Nyai itu mempraktekkan. Iya, dan kenapa juga akhirnya hubungan kita juga enak, baik itu ya karena banyak hal yang kita kasih saran dia pun mau dengerin gitu. Ya kadang-kadang dia keras kepala juga ada, kadang-kadang juga ya namanya manusia juga nggak harus selalu baik atau nggak harus selalu jahat, nggak harus selalu buruk gitu. Oke. Nah, sekarang kita bicara Mbak Jessica ini kan benar-benar orang terdekatnya Nyai, dan maksudnya kemarin sempat viral juga tuh yang pada saat aku lihat di berita-berita pada saat Nyai mau ditangkap polisi lagi ulang tahunnya Mbak Jess di Trans TV. Terus aku lihat juga ruangan ini. Di ruangan ini ya. Nah, ini ruangan ini Breezer. Jadi buat yang kemarin lihat berita viralnya lagi. Nikita yang dikawal sejumlah aparat tiba di Polres Jakarta Selatan sekitar pukul 1 dini hari tadi. Maka seperti inilah detik-detik saat Nikita Mirzani dibawa paksa polisi. Di sini karena ulang tahun tiba-tiba ditangkap. Oke. Terus akhirnya dirimu juga ada sampai ke kantor polisi. Gimana sih perasaanmu perasaan dirimu saat itu? Jadi aku tuh ulang tahun tanggal 30 Januari. Aku ingat banget itu hari Kamis. Udah ngucapin selamat ulang tahun juga Nyai. Terus udah teleponan juga, udah bilang nanti aku mau main ke kantor ibu ya, mau kasih surprise sama tim. Oh ya udah, biasalah kalau anak-anak kan sekalian syuting, dia juga masih ada syuting. Datang terus tiba-tiba aku dikasih tahu Mbak Jess kalau ada beberapa orang polisi yang sudah nungguin Nyai di bawah gitu. Oh, Nyai juga udah bilang iya Bu gitu ya. Udah akhirnya dia menyerahkan diri. Jadi sebenarnya malam itu tuh malam teraneh dalam seumur hidup gue ya. Waktu itu ulang tahun yang ke-38, udah cukup tua sekali ya kan. Tapi masih kelihatan muda ya, bisa gitu ya. 20-an. Ini apa, jadi kayak ini udah 38 tahun baru pertama kali ini ngalamin hal kayak gini. Ada temen gue yang lagi berurusan sama pihak berwajib dan dia harus menyerahkan dirinya malam itu juga. Jadi itu apa ya, panggilan aja, tergerak aja untuk kasih support ke seorang ibu 3 anak janda, which is dia punya problem dengan rumah tangga sebelumnya. Itu aja sih. Jadi aku kayak ngerasa, aku izin waktu itu ke Pak Noko, direktur salah satu direktur Trans TV juga, untuk nganterin Nyai, dan Pak Noko juga waktu itu ikut bareng untuk nganterin Nyai. Izin Pak, izinnya nggak enak nih, kasihan Nyai juga kalau nggak ditemenin gini. Oh udah nggak apa-apa gitu. Jadi kita bareng waktu itu ke Polres Jakarta Selatan ya, untuk Nyai menyerahkan diri. Jadi itu salah satu malam tergila aku sih, yang nggak pernah akan menyangka akan mengalami hal seperti itu. Di hari ulang tahun pula. Di hari ulang tahun pula, tapi di situ ngerasain kalau kita bisa saling mensupport orang ya, ikhlas tulus gitu tuh emang rasanya juga beda. Gitu. Okay. Jadi malam itu tuh haru, happy, bahagia, sedih tuh kita pada saat akhirnya itu 2 hari masa ditangkap terus akhirnya dibebasin. Gimana perasaan untuk saat itu? Lo gitu sebelum kita kepo langsung syuting lagi kan di situ kan? Oh iya. Selama kita juga testimoni beberapa orang sahabat gitu. Jadi ya happy banget karena kan saat itu juga share-nya lagi bagus, programnya juga lagi meledak, lagi viral gitu kan. Jadi wah sayang banget nih, ini program lagi bagus, terus Nyai harus berhubungan sama pihak berwajib kan, jadi nggak seru nih gitu. Alhamdulillah memang juga waktu itu Nyai juga langsung dibebasin ya, waktu itu sempat berapa hari gitu, 2 hari lah, udah balik lagi ya, kita syuting lagi, ceria lagi gitu. Oke, nah sekarang dia mau ke sidangnya Nyai, sidangnya masih yang itu lagi, kasus yang sama? Kasus yang sama, karena kan memang kalau ternyata dalam persidangan itu kan kasusnya bisa berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Jadi alhamdulillah hari ini akan dijatuhkan vonis. Ya kita berdoa aja yang terbaik buat Nyai ya Nyai, apapun itu keputusannya kita lihat aja nanti.
Deg-degan nggak sih dirimu sebagai sahabatnya Nyai atau? Iya, ini sebenarnya udah deg-degan dari kemarin-kemarin. Aduh, apa ya kira-kira keputusannya seperti apa ya gitu. Tapi dirimu yakin kalau Nyai nggak bersalah sebagai sahabatnya? Iya dong. Jadi sudah curhat kan ke dirimu kan? Iya, iyalah. Kalau dari cerita-cerita Nyai juga, saya rasa juga dia orang yang tahu kok gimana cara menempatkan diri. Kalau dia salah, dia pun pasti akan mengaku salah. Dia orangnya sangat apa adanya ya, real banget. Orang itu nggak munafik gitu. Memang berbeda dengan yang pernah aku temuin, sahabat-sahabat yang pernah aku temuin, ya orang apa adanya banget gitu. Jadi mungkin dia juga dalam kasus ini dia juga akan berpikiran kalau gue salah, gue akan ngaku salah kok. Kalau gue enggak, ya kenapa gue harus ngaku salah? Itu aja sih. Fair, orangnya fair. Nah, sekarang kita bicara sisi Nyai Nikita Mirzani bersama kru-kru TV. Kan kita kalau sering lihat Nyai Nikita Mirzani sama kru-kru vlognya, kru-kru YouTube-nya dan tim-timnya tuh kita lihat kayaknya royal ya. Terus akhirnya dibeliin barang-barang mahal. Terus akhirnya dia pakai apa? Krunya juga harus pakai apa, dan sampai kemarin aku collab sama manajernya Nikita Mirzani deh ya, dicerita sampai dibeliin rumah, sampai dibeliin dibilang MacBook, dibeliin iPhone 11. Iya, dia sebaik itu sih. Sama kru TV gitu juga. Sama, dia maksudnya suka traktir teman-teman. Kalau makan, kita makan malam yuk, ibu ajak anak-anak, udah makan di mana, udah di sini gitu. Jadi seru sih, seseru itu. Kalau sama artis-artis kita tuh seseru itu. Jadi emang dia care ya sama semua kru TV juga. Jadi, gini, mungkin dia juga udah rasa nyaman. Tadi sama kasusnya kayak Kak Bensu juga, kalau udah ngerasa nyaman tuh gimana ya, orang kalau udah ngerasa nyaman gimana sih, kayak ya udah, gue nggak ngerasa beban pun mengeluarkan mau traktir kalian mau apa gitu. Ada pernah nggak sih dia ngebantuin salah satu karyawan TV yang mengalami musibah, yang kan kalau kita lihat di vlognya Nikmir kan dia emang orang yang hobi ngebantu orang-orang. Kalau kita sih insya Allah di tim saya sih belum ada yang kesusahan seperti itu ya. Jadi untuk jadi kalau untuk sekedar traktir, nongkrong bareng, itu sering kok beberapa kali gitu. Ya anak-anak yang sering syuting lah bareng. Kalau aku kan sudah mulai jarang. Cuman kalau Nyai, Bu kita nongkrong yuk, ayo di mana gitu. Ajak anak-anak rame-rame gitu. Jadi seru. Jadi dia pasti mengutamakan kebersamaan bersama tim TV. Iya, tim TV juga selalu gitu ya. Oke, Mbak Jess mungkin buat makasih banget ini buat waktunya, udah lumayan panjang, dan Mbak Jess juga soalnya bentar lagi harus ke persidangan Nikmir ya. Mau ikut nggak nih? Ya ampun, seru loh, ya kan? Aku tadi udah izin sama Nyai, kalau ada teman aku mau ikut boleh ajak aja. Nyai mungkin suatu saat kita bisa bikin vlog bareng ya. Iya, boleh gampang. Nyai baik ke orangnya. Pasti dia. Iya, aku mau sih bikin konten sama Nyai, cuman aku nggak pede soalnya aku nggak ada budgetnya. Nanti kan Nyai mahal budgetnya, nanti aku bingung bayar pakai apa. Jadi gimana kakak-kakak tersayang? Alhamdulillah ya ampun. Alhamdulillah. Perayaan sederhana kita. Alhamdulillah. Tidak ada penjerong. Iya, tidak ada penjerong. Alhamdulillah. Gitu ya. Oke, Mbak Jess, mungkin yang terakhir boleh nggak sih kasih pesan-pesan buat semua buat semua penonton YouTube channel Brizz Entertainment. Maksudnya bagaimana sih seharusnya mengomentari artis-artis itu gitu? Iya. Ya, memang kebebasan berbicara itu memang punya semua orang ya. Maksudnya kayak kita bebas berbicara apapun tentang seseorang. Cuman memang kalau saya boleh kasih saran aja terhadap teman-teman netizen, pemerhati artis-artis Indonesia Raya ini, itu menurut saya memang kalau kita nggak kenal kita nggak sayang. Betul. Ya itu benar banget. Karena saya sendiri pribadi tuh begitu. Jadi mungkin banyak dalam kehidupan reality artis-artis itu tidak seperti memang apa yang kalian lihat di layar YouTube atau layar televisi ataupun di film ataupun di infotainment. Jadi lebih bijak aja kalau untuk berkata-kata atau menuliskan sesuatu. Kalau kita nggak ngerasa kenal-kenal banget, ya kita nggak perlu berkomentar yang gimana-gimana. Karena kan orang-orang ini juga, saya rasa juga tidak memberikan kerugian yang langsung terhadap kalian gitu ya. Kalaupun dia ada orang yang kalian nilai buruk, ya gimana caranya? Jangan di skip aja orang-orang seperti itu. Kalau memang rasanya nih sama seperti itu kan public figure. Sebenarnya kalau kita balikin lagi sama seperti pertemanan. Kalau pertemanan kita ada yang aduh nih orang terlalu negatif, ya hindari saja. Segampang itu kok. Sama seperti artis. Kalau memang lo ngerasa nih artis bawa pengaruh buruk buat anak gue, buat keluarga gue, buat gue pribadi, di skip, unfollow aja gitu. Jangan ribet. Kayaknya gue nggak bisa deh ngeliat artis-artis kayak gini kehidupannya, gue jadi ikut pusing. Ya udah deh, gue follow hanya akun-akun pendidikan, gue follow akun-akun religius, motivator. Itu mungkin bisa lebih membuat diri kita jauh berkembang
dibandingin kita follow akun-akun yang membahas permasalahan kehidupan orang. Itu sih. Itu pintar-pintar dari kita aja menilai dan memilih. Luar biasa. Dan ini salah satunya Ngobris ini kita jadi tahu juga sisi kehidupan seaslinya si artis tersebut, karena selama ini kita tahunya di TV, dan dengan aku collab dengan Bajes ini kita tahu nih kayak sisi lainnya dari Ruben Onsu, dari Nikita Mirzani, dan akhirnya terungkap semua di Ngobris ini. Terima kasih banyak buat waktunya Mbak Jessica. Aku juga mau ucapin sukses juga nih buat pudingnya dessert kesayangan Bajes. Aku pesen. Kemarin gue udah nyobain mango puding dari dessert kesayangan, dan sekarang gue mau cobain rasa barunya dari dessert kesayangan, yaitu avocado puding. Kita coba rasanya ya. Ini kenyal banget sih pudingnya tuh. Lihat tuh, teksturnya luar biasa kenyal. Sekarang gue mau coba rasanya. Gue campurin pelaknya tuh, kejunya banyak. Tuh. Kita coba. Ini wow sih, gila, enak banget, serius. Pudingnya tebal, terus avokadonya kerasa, kejunya juga kerasa, manisnya pas, gak mantep, luar biasa. Dessert kesayangan, dessert favorit gue. Bisa di follow juga Instagramnya ya? Instagramnya @dessert_kesayangan. Nah ini di follow nih. Thank you Loki. Oke, Brizzer, jangan lupa semuanya untuk subscribe, like, komen, dan share. Dan kalian juga bisa komen besok mau tokoh di belakang layar siapa lagi, atau kalian juga bisa komentar kayak tadi yang pertanyaan aku tanya ke Bajes dari netizen itu, buat aku tanya langsung ke orangnya kayak tadi. Nanti bisa dijawab langsung, tulis di bawah, dan juga bagikan konten ini kalau menurut kalian ini adalah konten yang positif buat teman-teman yang belum benar-benar tahu. Thank you so much. Terima kasih, Brizzer. Seru banget ya.